bertemu lagi sama aku. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahannya. Nah, mari simak. Nah, kalau kemarin kita udah membahas tentang suhu, sekarang kita akan membahas tentang kalor. Suhu kemarin adalah derajat panas suatu benda. Nah, tapi kalau kalor adalah energi yang dibutuhkan untuk merubah panasnya. Nah, itu namanya kalor. Simbolnya Ki. Kalor dalam kurung Ki simbolnya. Persamaannya atau rumusnya Ki sama dengan Mc delta T. Atau kalian boleh menyingkatnya menjadi Ki macet. Ki macet, Ki sama dengan Mc delta T. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kapasitas kalor. Nah, kalau kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhunya 1 derajat Celcius. Namanya kapasitas kalor, simbolnya H besar. Nah, persamaannya H sama dengan Ki per delta T. Yang terakhir, kita mau bahas tentang kalor jenis. Tadi ada kalor aja, ada kapasitas kalor, sekarang ada kalor jenis. Nah, kalau kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang digunakan atau dibutuhkan untuk merubah benda 1 kilo untuk suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, itu namanya kalor jenis. Nah, itu namanya kalor jenis. Kalor jenis simbolnya C kecil. C kecil sama dengan H besar per M. Nah, ini ya persamaannya. Keterangannya sekarang, Ki untuk kalor, satuannya joule atau disingkat J. Lalu ada M, massa, satuannya kilogram. Lalu ada C kecil, kalor jenis. Ya, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan ada delta T. Kalau ada delta, artinya perubahan suhunya. Perubahan suhu berarti T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi T awal. Nah, itu namanya perubahan suhu. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yang pertama. Berapakah kalor yang dilepas alkohol jika massa alkoholnya 8 kilo dan kalor jenisnya 2300? Nah, yang ditanyain apa nih? Berapakah kalor? Kalor itu simbolnya tadi apa? Ki besar. Nah, yang dilepas alkohol jika massa alkohol. Nah, yang diketahui massa. Massa apa nih simbolnya? M. Nah, terus dan kalor jenisnya. Tadi ada ya, ada kalor, ada kapasitas kalor, ada kalor jenis. Jangan sampai ketukar. Kalau kalor jenis itu dia simbolnya C kecil. Nah, jadi diketahui ada Ki. Ki-nya yang ditanyakan, diketahuinya apa? Diketahuinya massanya 8 kilo, C kecilnya 2300, sama, nah ini nih, perubahan suhu. Tadi kalau perubahan suhu itu T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi T awal. Nah, ini T akhirnya berapa nih? Suhunya turun dari 75 menjadi 50. Berarti T akhirnya berapa? 50. 50 dikurangi 75. Nah, hasilnya berapa nih? Minus 25. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke persamaannya. Ki tadi sama dengan Ki macet. Ki Mc delta T. M-nya 8, C-nya 2300, delta T-nya minus 25. Nah, berarti hasilnya negatif 460, nah, atau 460.000. Satuannya apa nih? Satuannya Ki adalah joule. Berarti Ki-nya sama dengan 460.000 joule. Kok minus ya? Nah, tanda minus di sini itu artinya dia melepas kalor.
melepas panasnya. Kalau tandanya negatif, artinya dia melepas kalor. Tapi kalau tandanya positif, berarti dia menerima kalor atau menerima panas. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Jadi panas itu dia dapat berpindah-pindah nih. Caranya ada 3. Yang pertama, dengan konduksi. Yang kedua, konveksi. Tapi bukan konveksi baju ya, beda ya ini. Yang ketiga ada radiasi. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama, kita mau bahas perpindahan kalor secara konduksi. Kalau konduksi artinya panasnya aja yang ngalir atau kalornya aja yang ngalir. Nah, contohnya yang pertama ketika kita menyetrika baju. Nah, panas dari setrika tadi dia yang membuat baju ini rapi. Jadi panasnya tadi dia mengalir ke dalam baju. Tapi setrikanya enggak, setrikanya kan tetap kita pegangin, iya enggak? Nah, jadi panasnya aja yang ngalir. Yang kedua, contohnya memanaskan baja. Nah, pas kita manasin baja nih, misalkan ada tukang baja, biasanya kan bajanya dipanasin. Nah, itu bisa sampai ke tangan kita nih panasnya, karena panasnya itu ngalir dari api ke baja lalu ke tangan. Tapi partikel-partikel bajanya yang kecil-kecil itu nggak berpindah, cuman panasnya aja yang berpindah. Nah, yang kedua, konveksi. Konveksi ya pakai V, itu artinya panas beserta muatan materinya itu dia mengalir. Jadi kalau konduksi cuman panasnya aja yang ngalir, kalau konveksi panas beserta materinya juga mengalir. Contohnya ketika kita memanaskan air. Nah, pas kita manasin air, panas dari api itu kan dia mengenai air nih. Nah, airnya dia juga mengalir. Airnya kan juga bergerak nih. Nah, makanya dia termasuk contoh dari konveksi. Tapi kalau yang terakhir yaitu radiasi. Panasnya memancar. Kalau memancar contohnya pas kita jemur baju nih, kena sinar matahari, kan dia menguap tuh. Nah, berarti nanti bajunya cepat kering. Itu contohnya menjemur baju. Yang kedua, menghangatkan tubuh. Pas tubuh kita dekat dengan sumber api atau api unggun, biasanya kan tubuh kita terasa hangat nih. Kenapa kok bisa terasa hangat? Karena panas dari api unggun tadi itu dia memancar hingga kena tubuh kita. Makanya kalau kita menghangatkan tubuh dekat sumber api terasa hangat. Itu adalah contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, gitu ya. Jadi ada 3. Yang pertama konduksi, panasnya aja yang ngalir. Yang kedua ada konveksi, panas beserta materinya ikut ngalir. Kayak air tadi yang dipanaskan, kan airnya dia juga ikut bergerak, ikut ngalir. Nah, yang ketiga yaitu radiasi, panasnya yang memancar. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat hal-hal penting dalam video tadi ya. Nah, sekian dulu dari Bu Isna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.